dan kekinian. Tapi di sini harus lebih konten. Atau kalian mau bikin lagi sendiri juga bisa. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai festival ide itu sendiri yang dimana ini itu sebenarnya salah satu tugas dari tugas KMS sendiri. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh Bapak. Jadi teman-teman tadi kan udah dengerin ya tentang IPB University, terus juga tentang komunikasi digital dan media. Jadi komunikasi digital dan media itu salah satu program studi yang ada di sekolah vokasi. Teman-teman udah pernah dengar belum sebelumnya tentang KMM? Atau baru dengar hari ini? Nah itu benar banget buat teman-teman yang tadi seperti di-mention Nadia suka bikin konten, suka praktik, itu cocok banget masuk ke komunikasi digital dan media. Nah, salah satunya itu nanti tugasnya akan ada festival budaya. Nah, festival budaya itu apa sih Kak? Boleh dijelasin? Sebelumnya aku mau tanya, hari itu sih festival budaya itu apa? Karena gambarannya mungkin kami boleh program. Ya, benar. Jadi festival budaya ini acara tahunan yang diadakan oleh prodi kita, prodi komunikasi digital dan media. Di sini kita tuh tujuannya memperkenalkan kepada masyarakat dan mengenalkan kepada masyarakat bahwasanya ada loh berbagai di Indonesia tuh berbagai budaya mulai dari adanya, mungkin dari kulinernya ataupun dari seni bela dirinya seperti itu. Dan juga di festival budaya ini di mata kuliah kita udah diadain dari 2008 hingga saat ini sekitar sampai tahun 2020 kurang lebih sekitar ya 15 tahun lamanya seperti itu. Dan bisa di kapalnya biasa di Kota Bogor dan di bulan Mei untuk tahun ini kita rencananya akan melakukan di 14 Mei 2025. Kalau memang ada teman-teman yang tertarik pada silakan datang aja gitu. Secara gratis kok nggak bayar. Jadi setelah teman-teman tahu festival budaya itu nanti akan ada di 18 Mei tahun 2025 itu ada di Kota Bogor. Nah, kenapa sih kita di sini mau datang ke kalian, mau mengenalin ke kalian? Kita tuh mau mengenalin
asal budaya itu dari Betawi teman-teman. Jadi masyarakat Betawi itu percayai kalau anaknya tuh wajib disunat seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada hakam Quran. Teman-teman kalau misalnya belum tahu budaya Betawi itu agak cukup kental dengan keislamannya. Jadi masyarakat Betawi itu kadang yang masih kecil itu biasanya disuruh ngaji, terus ngajinya sampai lalu ada banyak ada temanya seperti nikahan, terus juga ada bikin rumah tuh maksudnya orang-orang yang setelah nikah itu wajib mempunyai rumah habisnya gitu. Terus nanti ada 3 rumah juga, ada 7 bulanan. Pernah lihat 7 bulanan nggak teman-teman? Pernah ya? Itu sebenarnya di budaya apa juga ada, tapi di Betawi juga ada, tergantung budaya masing-masing. Terus ada lomba, ada lebaran. Di sini kemarin pernah sempat trending nggak sih lebaran budaya Betawi? Jadi kalau misalkan budaya Betawi lebaran itu tuh orangnya heboh banget teman-teman, kayak muter satu lingkungan gitu. Pernah lihat nggak di TikTok atau di Instagram? Oh iya, di kampung. Ada yang orang Betawi nggak di sini? Orang asli Bogor semua ya? Pokoknya kalau misalkan lebaran budaya Betawi itu mereka cuma ada di satu lingkungan itu aja biasanya. Terus emang lebaran budaya Betawi itu kayak cuma berhari-hari. Selanjutnya itu ada kesenian. Nah, tadi kan udah sempat di-mention ya sama teman-teman, ada tari topeng, terus ada ondel-ondel. Nah, itu termasuk kesenian dari budaya Betawi. Nah, aku bakal jelasin 3 poin penting. Yang pertama ada kesenian musik, terus ada seni tari, dan juga ada seni bela diri. Kalau seni musik, teman-teman tahu nggak musik dari budaya Betawi apa aja? Musik dari budaya Betawi. Lagunya kecil, terus jali-jali. Nah, musiknya teman-teman tahu nggak? Sidor. Terus kalau misalkan seni tari nih, yang teman-teman tahu tari topeng. Nah, terus selain tari topeng, tari ondel-ondel nggak ada, tari kecil-kecil juga ada. Terus dari kesenian musik dan juga seni tari budaya Betawi itu tuh sama seni bela dirinya. Kalian pernah dengar silat? Pasti. Nah, itu sebenarnya asal-usulnya dari budaya Betawi. Ada ekskulnya nggak? Ada ekskul silat atau musik? Ada. Ada. Ekskul bela diri. Ada. Boxing ada. 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 Oke, kita lanjut. Ada tuh kalau pan ada. Teman-teman tahu makanan dari budaya Betawi apa aja? Kerak telur. Wah, terus soto Betawi. Kue jujur. Jadi di sini yang kiranya paling terkenal dari budaya Betawi itu ada kerak telur. Kerak telur tuh teman-teman pernah makan kerak telur nggak? Tahu ya dari apa? Jadi kayak dari telur terus nanti ditaruh di wajan, terus nanti wajannya tuh dikembalikan teman-teman. Tapi si kerak telur itu nggak bakal jatuh. Itu kerennya. Terus nanti rasa kerak telur itu bakal ada smoky karena dia
Enggak, enggak. Sumatera Barat. Solo, utara. Minang. Enggak. Barat. Palembang. Coba dia awalannya nggak Sumatera. Pokoknya dia ada di Riau. Ya, ini itu sama. Oke, aku bahas dia. Jadi itu agak banyak gitu ya stepnya. Yang pertama itu sebelum acara nikahan, itu nanti ada ngedelengin. Nah, ngedelengin itu kayak sebenarnya agak creepy ya, karena yang cowok itu kayak bakal mengamati calonnya itu secara diam. Jadi kayak cewek nggak tahu gitu loh, kayak sebenarnya. Nah, nanti setelah diamati, baru yang cowoknya itu bakal melamar secara resmi si ceweknya. Selanjutnya ada kauletan putus. Nah, itu tuh kayak pemberian tanda sebagai kalau ikatan resmi kayak ini aku udah melamar gitu ya. Terus selanjutnya ada masa dipiara. Nah, masa dipiara ini tuh masa pengantin wanita itu dijaga secara khusus. Jadi kayak gimana ya, kayak beneran putri nggak boleh kemana-mana dulu gitu. Terus selanjutnya ada siraman. Nah, siraman ini sebenarnya banyak sih suku atau ya budaya yang pakai ada siraman ini. Cuma di Betawi juga ada. Ini tuh memandikan calon pengantin sebagai simbol kesucian. Selanjutnya ada tangkas atau kum. Nah, tangkas atau kum itu merapikan penampilan calon pengantin dengan mencukur rambut halus di wajah. Selanjutnya ada ngerik dan potong centung. Kalau ngerik ini tuh dia mencukur bulu halus sekitar tepuk dan leher. Kalau potong centung itu memotong rambut kecil di bagian belakang kepala pengantin wanita. Selanjutnya ada malam pacar. Nah, malam pacar ini tuh malam sebelum akad. Biasanya pengantin wanita tuh bakal dihias tangan sama kakinya tuh pakai henna gitu. Jadi kayak pernah nonton drama India nggak sih? Kan ada malam pacar juga kan? Ya, gini-gini. Terus selanjutnya ada ngorda, yaitu pengantin pria diarak menuju ke rumah pengantin wanita. Selanjutnya ada buka palang pintu. Nah, biasanya ini tuh kan Betawi itu sangat khas dengan pantun ya. Nah, nanti buka palang pintu itu perwakilan dari pengantin wanita dan pria bakal berbalas pantun di buka palang pintu ini. Selanjutnya ada duduk nikah, yaitu pengantin duduk berdampingan di pelaminan. Selanjutnya ada kebesaran atau prosesi pemberian restu dari orang tua atau tokoh adatnya. Selanjutnya ada nekor. Nah, ini beberapa hari setelah acara nanti keluarga pria datang lagi ke keluarga pengantin wanita untuk silaturahmi. Nah, biasanya tuh mereka bawa seserahan gitu, apa ya, bingkisan gitu. Selanjutnya ada pulang 3 hari. Nah, setelah 3 hari nikah, itu tuh mereka nggak langsung bersama guys. Mereka tuh bakal kayak di rumah masing-masing dulu 3 hari, ntar baru ya pengantin wanitanya diantar ke rumah suaminya. Nah, untuk bahasa daerah Betawi itu coba kalian ada yang mau nggak bahasa Betawi itu gimana? Maksudnya gitu. Itu termasuk bahasa daerah Betawi, teman-teman. Ya, bahasa Betawi itu nyamplak itu kayak kedengarannya ngegas gitu, kayak agak kadang e-nya tuh keras gitu ya, kayak aye gitu, kayak aye, ya kayak Buju. Betawi itu sama-sama menjunjung tinggi norma-norma yang ada di sini. Yang pertama itu religiositas, itu Betawi itu sangat gimana yang menjunjung tinggi keagamaan gitu. Nah, karena sebagian besar Betawi itu agamanya Islam ya, jadi mereka mengacu atau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Selanjutnya ada
Enggak, usah. Lagi tahan.
Lagu Jawa, Kak. Jawa. Kan kasih sama mereka. Kasih Aduh, Nanti kalau di sini lihat ada perempuan cantik yang dimana dia dibunuh secara tragis. Nama perempuan cantiknya ini adalah Siti Alia. Dia dibunuh secara tragis dan jasadnya dibuang ke kawasan apa? Jembatan Ancol. Dan orang kata orang-orang itu dia pernah nampak dirinya dengan wajah yang cantik tapi kadang juga menyeramkan. Orang-orang percaya itu jasadnya Siti Aliyah yang menjadi amat penasaran. Selanjutnya kalian tahu Delgel nggak? Tahu. Bentukannya kayak gimana sih? Gede. Warnanya apa? Merah. Biasanya di kepalanya itu ada apa? Ya, benar.
di Batavia tahun 1866. Pitung ini arti dari kata pitung adalah pitulung yang artinya kawan yang tolong menolong. Nah, pitung ini merupakan putra dari pasangan Piung dan Pina. Si Pitung ini digambarkan sebagai sosok pemberani dan dia diberkati ahli silat dan kebal yang belajar dari gurunya untuk menjadi lebih kawasan rakyat Betawi terhadap ketidakadilan di masa kolonial Belanda. Nah, selanjutnya ada wisata. Nah, wisata di Betawi itu ada Situ Babakan, yang dimana Situ Babakan ini adalah tempat pelestarian budaya Betawi. Dari Situ Babakan kita bisa belajar kesenian musik, belajar dari makanan khas daerah musik Betawi dan yang lainnya dari rumah-rumah juga ada di sini. Kalau kalian mau belajar bisa ke Situ Babakan, lokasi tempatnya di Jakarta Selatan di Jalan Karsa. Selain di situ, di Situ Babakan juga ada danau. Danau ini berkawasan di bawah Situ Babakannya itu. Jadi kalian tinggal ke bawah, di situ ada danau. Nah, kalian kalau mau nyobain makanan khas Betawi ada di pinggiran-pinggiran situ. Jadi sambil makan, sambil galau, sambil overthinking tuh di dekat danau itu boleh ada situ ada guys sambil gitu. Enggak dong, jangan siang-siang, jangan sore-sore tapi. Tapi kalian tahu nggak kalian makanan apa kuliner khas Betawi ini yang tadi dijelasin apa itu coba? Masih ingat nggak? Ya, benar. Tuh. Jadi, Teman-teman, kita materinya udah selesai nih tentang Betawi. Tadi kita udah jelasin apa aja? Kesenian tadi ada apa aja? Terus tarian ada apa aja? Tari ondel-ondel, cincin, makanan? Betawi, kue klotok. Terus tadi tokoh ada pitung. Terus apa lagi? Ada ondel-ondel juga. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, nanti itu kita bakal ada festival budaya yang tadi udah kita sounding juga. Itu tanggal 18 Mei di alun-alun Kota Bogor. Acaranya gratis, tis. Jadi buat teman-teman yang bisa hadir, silakan hadir. Karena ini tuh bakalan roket banget buat teman-teman. Yang pertama ada makan gratis. Ada makan gratis. Apalagi kalau misalkan kalian main ke boothnya Betawi, itu kalian bisa banget nyobain traktor, roti buaya, terus juga bisa nyobain di klotok secara gratis, tes. Terus yang kedua, selain makan gratis, kalian juga bisa main-mainan alat tradisional. Kita nanti bakal sediain krotak sama bakal sediain gangsing buat teman-teman yang penasaran sama mainnya di mana bisa banget main ke booth kita. Terus selain dua itu, teman-teman bisa juga banget lihat pameran dari budaya masing-masing. Ada penampilan dan juga ada maskot. Nah, maskot dari budaya Betawi itu siapa sih? Ya, yang mirip ondel-ondel. Jadi nanti pada saat tanggal 18 Mei itu bakal kita dandanin seganteng mungkin jadi maskotnya Betawi. Jadi buat teman-teman yang penasaran kita Ramadan ada sebanyak ini, jadi seganteng ada lagi sih 18 Mei. Boleh banget datang di tanggal 18 Mei teman-teman. Terus selain itu kita juga bakal nampilin performance kita
Jauh. Kocak sampai puncak. Boleh maju, boleh. Nanti di akhirnya tuh kayak ada karcis gitu. Nah, nanti kalian bisa tunjukin karcisnya kalau kalian ke alun-alun atau ke booth kita. Ya, booth kita. Nah, nanti kalian bakal dapat makanan gratis sama stiker gratis dari kita. Atau mungkin dikirim ke WhatsApp ke teman-teman ada nggak? Bisa. Formnya belum Pak. Jangan lupa di follow ya Buka. teman-teman. Di follow Instagramnya, terus jangan lupa di submit juga ke form. Ada yang udah selesai isi atau masih isi? Masih isi boleh. Tapi so far rate-nya berapa nih teman-teman? Makasih Tapi so sarannya. far kegembiraan kalian, excited kalian akan festival budaya berapa nih? Akan festival budaya tanggal 14 Mei. Kalian pada datang di Bogor kan ya rata-rata? Ya, pernah nggak datang ke festival di tahun-tahun sebelumnya? Pernah? Ada yang pernah? Ada yang pernah nggak datang di tahun-tahun sebelumnya? Oh, baru tahu? Baru tahu ya? Nah, berarti pas banget di tahun ini kalian harus datang. Ada yang udah selesai isi? Nanti juga boleh teman-teman kalau kalian mau update di sosial media, boleh banget tag IG kita, Bagakis. Nanti bakal kita ikut. Ada yang udah selesai ngisi belum? Udah. Boleh ngisi dulu. Udah di ini ya? Belum. Nanti boleh dibuka lagi aja. Jadi nanti tuh di lembar terakhir, setelah kalian submit, itu ada link di sini teman-teman. Ya betul. Nanti linknya dipencet, terus bakal muncul invitation card. Nanti boleh diisi lagi aja nggak apa-apa. Atau link invitation card-nya boleh di copy juga nggak apa-apa. Nah nanti invitation card-nya ini kalau misalkan teman-teman tanggal 18 Mei datang ke booth kita bakal kasih kalian merchandise gratis dan juga kasih sampel makanan gratis.
Teman-teman kita jadi ada tagline. Jadi kalau misalkan aku bilang Betawi, itu jawabnya asli punya kita. Aye, aye, aye. Asli punya kita. Aye, aye, aye. Mau dites dulu nggak? Betawi. Awas. Lagi jalan lagi. Udah kelihatan muka yuk. Bawahnya gue bawah dikit. Nah. Belum malah. Gua kira video gua tungguin. Melayang sama kita. Cole. Gua lagi nggak mau cari cewek. Gini kak. Jadi kamera. Enggak usah diri. Super sick. Tadi cut, jangan tadi cut. Cut. Nah, ada pilot di sidang namanya gigi balang. Jadi tangannya gini dulu. Terus telunjuknya digabung, dibentuk segitiga bawah. Ya, terus segitiga atas. Anjay. Terus telunjuknya digabung, bikin segitiga bawah. Bikin segitiga atas.
Iya, Cok. Anjing kaya gitu. Kaya, Cok. Orang kaya. Situ. Oh gini. Jangan aja. Turun. Tong sama banget. Kalau kita mulai tutupan beneran tuh. Kamu tahu tuh, kalau ini bikin foto ini. Jangan tutupin di. Ice cream. Asli punya kita. Tawe. Kasih biar. Kenceng atau sedang nih? Kenceng. Ya, kasih medan. Si medan nih. Besinya gitu. Masih angka. Sini Mas, Kita bilang Betawi asli punya kita ya. Bisa. Ayo, mulai ya. Betawi.